Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua, Klasis Timika Utara telah mengadakan ibadah gerbang Natal bertempat di Jemaat Samaria Koamki Narama, Kabupaten Mimika. Akhir dari ibadah, Bapak Ketua Klasis Timika Utara membuka gerbang Natal secara resmi dan disampaikan kepada 19 jemaat dan biro-biro Klasis Timika Utara untuk mengadakan Natal bersama, Natal keluarga, Natal jemaat, Natal biro segera dilaksanakan. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Ketua Klasis. Salah satunya mengajak kepada seluruh jemaat di Klasis Timika Utara untuk mendamaikan sesama keluarga dan melahirkan damai sejahtera dalam kehidupan untuk menjemput, merayakan kelahiran Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Seluruh umatmu Engkau tolong pimpin mereka. Dengan demikian Tuhan Allah Bapa, gereja Kingmi tolong sampai Merauke, utara sampai selatan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Hamba Tuhan, prajurit Allah, laskar Kristus, semuanya mereka berdiri di tengah-tengah kalangan jemaat. Engkau datang dan Engkau pimpin mereka, Tuhan Allah Bapa. Kami segala puji dan syukur kehadiran Allah Bapa yang Maha Kuasa atas ibadah gerbang Natal 1 Desember 2023. Kami dari Klasis Timika Utara, jemaat gabungan yang kami lakukan di Jemaat Samaria di tempat ini, kami yang duduk di Papua menjadi saksimu, Injil-Mu
Kami bersyukur dan banyak terima kasih atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa dan menyerah hamba Tuhan sampai jemaat yang ambil bagian dalam ibadah gerbang Natal ini. Di dalamnya mereka sebagai kepala keluarga, mereka sebagai ibu-ibu rumah tangga, mereka sebagai anak-anak yatim piatu, mereka sebagai ibu-ibu janda, mereka sebagai karyawan, mereka sebagai pegawai pemerintah, mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, mereka sebagai orang-orang miskin, masyarakat ekonomi lemah. Kami siap mau mengerjakan kerajaan Natal mulai dari tanggal 1 ini sampai tanggal 1 Januari nanti. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami banyak kelemahan, banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami berdoa Tuhan datang menjadi sumber berkah dalam kebutuhan kerajaan Natal, khususnya panitia Natal, panitia hari besar gerejawi. Semua kami berdoa dan menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati program mereka, usaha mereka. Melalui hasilnya itu kami mau merayakan hari raya Natal dan hari raya tahun baru. Dan kami berdoa dan menyerahkan di gelas Timika Utara ini, Rayon 1 dan Rayon 2. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Jemaat kami yang ada di sana, hamba Tuhan yang ada dan akan ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Natal. Jemaat-jemaat yang akan ambil bagian dalam pelayanan Natal, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Memberi hati kami kepada orang-orang yang punya rencana-rencana di luar dari rencana Tuhan. Dermawan-dermawan yang ada di dalam hati jemaat, masalah persoalan yang ada di dalam jemaat, Roh Kudus menjamah hati mereka dan memberi hati damai kepada mereka, supaya mereka mengajarkan dengan hati damai, hati yang sifat takut Tuhan. Untuk itu kami berdoa dan menyerahkan seluruhnya umat Tuhan sampai hamba-hamba Tuhan di kelas Timika Utara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kelas Timika Utara ini jadikanlah kerajaan Allah di tempat ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan harus lepaskan daripada kelas Timika Utara. Kami merayakan Natal dengan damai. Untuk itu kami berdoa dan menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kedua kami berdoa dan mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Akhirnya kami bisa berkumpul di tempat ini untuk membuka kita punya Natal, yaitu gerbang Natal, ibadah yang sudah kita lalui bersama-sama. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Ketua Terasis yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, kawan-kawan, dan seluruh jemaat Tuhan. 18 atau di depan sana ada tulis 19, berarti ada posting-posting baru yang baru didirikan. Jadi 19 jemaat yang hadir di kesempatan ini, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama, yaitu ibadah gerbang Natal. Baik, itu untuk salam-salam sampai di situ, dan kami masuk di dalam kami dari panitia tidak ada yang kami akan bahas di sini. Karena semenjak kami dilantik sebagai panitia Natal itu ada sebagian waktu yang terpotong karena kami panitia sebagian itu kerjanya sangat bosan. Jadi kami panitia kerja hanya 2 minggu atau 3 minggu. Jadi tidak sampai 2 bulan 4 bulan, 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi karena ada
ada waktu sebagian yang terpotong, kami harus ke daerah untuk ikut porseni. Ya, jadi kami dari panitia sudah berusaha untuk mencari dana lokal. Nah, dana awal yang kami terima dari Klasis, kami sudah mendasari itu dan kami mencari dana Natal. Begini kami tidak mendapat kesempatan, tapi tidak mendapat berkat. Nah, tapi kami yakin percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu ada. Nah, jadi kemarin pas masuk ke tanggal 25 itu saya tidak tidur di rumah. Saya bangun sampai duduk sampai pagi. Karena ini sedikit lagi masuk tanggal 1, jadi kita punya sahur itu belum ada. Bahkan gereja-gereja juga belum ada yang kumpul, hanya 4 gereja yang kumpul. Jadi saya tidak tidur sampai pagi, terus masuk lagi hari kedua dari tanggal 25, 26. Kami hantar permohonan kemana-mana, tapi kami tidak dapat. Terus masuk lagi tanggal 27, 28, 30, kemudian 31 itu benar-benar itu pikiran. Karena belum ada berkat. Kami hanya 4 gereja saja yang sumbang, gereja lain belum sumbang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa, kita hari ini bisa ibadah di tempat yang nyaman. Sampai waktu itu saya berpikir bahwa tidak usah ibadah di Samaria, kita pindah ke gereja yang besar, karena tidak usah pakai tenda. Karena Samaria ini kita betul tenda kalau ibadah di Samaria. Jadi waktu itu saya sempat berpikir seperti itu, tetapi Tuhan bilang kita harus ibadah di tempat ini tanggal 1. Jadi Tuhan sudah sediakan berkat. Nah, Tuhan sudah memberkati kita dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tenda yang kita lihat di luar ini ada 8 tenda ya. 8 tenda dan 350 kursi dibantu oleh Bapak DPR di luar Haga. Kemudian ada anak Tuhan yang membantu kita, Aqua, 20 karton sedang dibagikan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga dari Biro Pemuda kemarin pada saat kita kerja ada bantu kita Aqua. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, dari panitia untuk kegiatan ini kami hanya keluarkan 2.900.000 saja yang kita gunakan di panitia. Jadi setelah ini yang kita nikmati ini semua dari berkat Tuhan. Kami panitia tidak tahu. Dan permohonan yang kami bawa kemana-mana pun itu belum jawab sampai saat ini. Tapi Tuhan sediakan, itu yang luar biasa. Nah, itu yang kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami dari panitia minta maaf karena kami membebani jemaat semua. Jemaat di Natal sudah ada, tapi kami sudah kasih beban untuk sumbang uang. Jadi ada 4 gereja yang sudah sumbang, saya sudah akan sebutkan. Kalau gereja yang belum merasa belum sumbang, kami panitia masih terima sumbangan sampai tanggal 1 Januari. Kami masih terima sumbangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi ibadah kita tinggal 2 ibadah lagi, yaitu tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari. Nah itu kita akan sambil tunggu itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum kumpul Imam Wajib bisa kumpul ke bendahara kami. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi untuk tempat ibadah nanti kita sesuaikan di bendahara. Oke, terima kasih. Mungkin dari bendahara ada tambahan, saya silakan. Terima kasih. Ini dari Pos Penyalan Indom ada sumbangan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Ketua sudah jelas. Tapi uang saya banyak. Jadi semuanya itu Pak Ketua sudah bilang itu benar. Selama kita yang datang itu semua harap itu tetap hemat, bukan surat proposal dengan permohonan.
termasuk yang ada apa tidak yang ada di sini. Tapi semua itu selama yang kami gunakan itu semua itu jemaat boleh yang dua yang baik. Jadi itu sudah dari dulu kalau sudah berada di sana. Ya itu seterusnya. Jadi tadi pada jumlah tempat jemaat sudah. Jadi anggota Tuhan terkumpul juga belum. Dan untuk panitia juga, panitia ini ada belum juga. Tapi termasuk saya belum. Jadi tolong kita sekarang kita punya juga butuh. Kita belum dapat masing-masing tapi sekarang kalau ada boleh kalau bisa datang ke kalau itu jemaat datang jangan tinggal di rumah pastori di dalam gereja itu kalau tidak berubah itu agamanya itu buta bukan kami yang panitia tapi itu kita bersama dengan semua karena kami punya Tuhan yang masih keluar dan kami sudah uang berwajib kalau sudah dijadikan itu semua itu kami semua atas nama Bapak anak Allah waktu kami sudah jadi itu buta tolong dari kita udah tak suka kalau tidak lakukan jadi yang ada boleh silakan kami supaya kami bisa kami punya Natal ini yang sistem. Jadi sekarang kami punya uang ada sedikit tapi sudah pengeluaran sudah Pak Ketua sudah bilang jadi begitu dan juga Bapak Tuhan punya uang yang tumbang itu tidak boleh gabung dengan jemaat punya uang yang gabung dengan jemaat itu kami tidak akan nah ini yang Bapak Tuhan kami tidak ada tapi itu yang kami itu jemaat punya itu ada pendengar jemaat pindah kemarin itu seperti itu jangan itu harus berpisah itu yang kita bisa belajar nah itu apa paling dono jemaat hanya mata jemaat hanya 2 hari yang paling berbeda ini bukan hal yang baru namanya mau apa itu yang ada ya jemaat hanya yang paling boleh jual juga yang masalah ya jemaat hanya paling kalau ada nah itu kamu mending lagi kan waktunya tidak ada biar memang yang mesti mungkin akan itu yang paling mudah kamu mending lagi kalau kamu itu bentara 2 ada anak perempuan itu Jona ada kedua kalau tidak ketua sendiri sudah saya tidak ada kenal nama apa dengan saya tetap tinggal di bawah jalan jemaat terkata kalau mau tidak ada lagi kita punya Natal ini akan sukses semua baik terima kasih yang baru sumbang hari ini Alaninong, Putri Alaninong dan Gloria Yesus kiranya Tuhan Yesus berkati terima kasih. Baik. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, yang terakhir kami dari panitia berterima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat. Jadi kemarin tuan rumah juga mereka kerja walaupun pemuda di sini atau remaja yang ada di tempat ini sekolah, tapi mereka pulang sekolah kerja. Jadi semua jerih payah Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan memberkati tuan rumah dan terima kasih juga untuk pemuda dari Cina yang sudah membantu kerja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang terakhir sekali
Ebamukai lah itu bahasa apa? Uang wawa hari ini berjumlah 1.860. Ya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini uang ini saya serahkan kepada bendahara untuk mendukung kita punya ibadah 25 Desember dan tanggal 1 nanti. Baik, kami dari panitia itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Baik, shalom. Puji Tuhan. Amin. Kalau apa lagi orang lain sini. Kita punya ini Amorowo dan Inaona. Dua bahasa di sini. Jadi ini wajib ya. Pengacara siapa yang pimpin acara sekarang ini tidak boleh lupa. Kelas Divika Utara punya kata ucapan itu Amorowo dan Inaona. Ini sesat. Ya, ini harus. Kita ini dua suku punya kelas Divika Utara ini. Amin kan sudah? Haleluya. Jangan terhormat kepada para pengurus kelas Divika Utara yang berhormat panitia Natal tahun 2022-2024, yang berhormat bapak-bapak pendeta, gembala, departemen dikari, yang terhormat seluruh jemaat kelas Divika Utara dan ibu-ibu berkawan biro-biro yang hadir untuk ibadah gabungan kerajaan hari pembukaan perayaan Natal tanggal 1 Desember 2024. Dan kedua, kami sama-sama memperjakan puji dan syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa atas bimbingan pertolongan Tuhan sehingga ibadah terbang Natal tidak ada gangguan hambatan, kami sudah berjalan dengan lancar dan baik. Untuk itu mari kita sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sebelum kami akan buka kegiatan perayaan Natal, kami perlu sampaikan beberapa hal yang penting di kesempatan ini. Nama Natal ini bukan hanya saja hal penting yang alam Natal bukan hal. Yang pertama, kami sudah lakukan rakyat Sidore 2 tanggal 19 sampai tanggal 22 November 2023 di Jayapura. Kami sudah selesai Natal rakyat kedua Sidore misalkan selesai Ramuan demikian. Nah, nanti ada yang beberapa penerima bahan kami akan sampaikan di sini. Yang pertama, hari-hari besar gereja ini melalui perayaan Natal. Tadi panitia umumkan bahwa yang akan menangani panitia Natal hari ini tahun ini hanya gerbang Natal hari ini itu sudah selesai. Itu agenda panitia Natal tahun 2022-2024 ini. Yang kedua, tanggal 25 Desember 2023 itu bakal gabungan. Ya, itu saja kan agenda panitia. Dan yang terakhir itu tanggal 1 hari raya tahun baru. Ya, itu ketiga. Kemudian setelah itu ada hari-hari besar gerejawi, yaitu tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari itu kemarin keputusan dari hasil rakyat dua di Sidore di Jayapura bahwa tanggal 13 Januari itu hari misi penginjilan. Jadi ibadah 13 Januari 2024
Itu kami sudah rapat dengan koordinator enam kelas untuk koordinator Amunca enam kelas, kami sudah sepakat bahwa dari sana agendanya itu akan diturunkan dari Departemen Penginjilan. Ya, dan Departemen Penginjilan hanya datang untuk KKR di kelas di koordinator Amunca di sini. Dan 13 Januari juga Pemkota juga dari departemen. Ya, Pemkota juga dari departemen. Cuma jam 2 kelas sebagai tuan rumah, kelas Timika Utara dengan kelas Timika Kota akan jadi panitia Natal ini yang akan teruskan. Ya, akan teruskan untuk acara pimpin acara dan atur ya ibadah 13 Januari. Kalau Pemkota itu Departemen Penginjilan dan akan turun. Itu setiap tahun. Ya, bukan tahun ini saja, tapi setiap selamanya. Ya, seperti itu yang saya ambil gambaran sini. Nama Rakan Sinode yang intaan Bukrom Rakan dua Sinode. Nama Rakan dua kelas nama kelas setiap kelas kami akan lakukan rakan dua di setiap kelas. Itu nanti kita bentuk panitia sendiri. Ya, itu nanti. Hanya saya informasikan saja. Lalu 13 Januari itu hari misi penginjilan dari Pemkota, nanti Departemen Penginjilan yang akan Departemen Penginjilan Sinode yang akan turun. Dan persiapan dan menangani dari pengacara dan panitia itu kelas ini. Timika dan kelas Timika Utara sebagai tuan rumah yang akan tangani. Dan panitia Natal akan diteruskan untuk menangani dan akan menunggu itu. Nah, kemudian yang berikut itu 6 April itu agenda nasional. Itu Pemkota Sinode yang turun. Ya, dari panitia akan bentukkan atau panitia Natal yang ada ini yang akan teruskan dan nanti kita akan rapat di kantor. Rapat panitia Natal. Nama 6 April hari nasional 5 bahan. Sinode yang jadi akan ada 6 April. Nama bahan panitia kemudian bentuk rekening kalian panitia Natal kerja waktu diteruskan ini nanti kita akan rapat di kantor lagi. Jangan kami akan informasikan. Ini tuh Mabiam. Jadi ada di desa ini kalau yang dari itu di departemen kita biasa katakan di Sinode itu 3 kursi itu ewangan punya. Ya, ewangan mau jorok. Nah, 3 kursi ya ewangan namanya. Ketua Sinode, Departemen Pemuda dan Departemen Pelayanan Perempuan. 3 kursi yang ewangan namanya. Namun yang Departemen yang 1 kursi itu sudah undur diri. Yaitu Departemen Pemuda atas nama Milianus Lumang, dia sudah undur diri. Masukkan surat pengunduran diri dan dalam bracket itu juga. Dan dia sudah undur diri. Lalu dan pada kesempatan itu juga mereka sudah digantikan dengan panelis Salmon Legeni. Ya, Salmon Legeni sudah orang suku Medan sudah hampir ya kekosongan itu. Ya, itu hanya ini informasi. Jadi kita ini mengambil punya kursi tinggal 2 saja. Jadi ini tolong jangan begini juga. Jangan sama seperti itu. Jadi kita berdoa. Nama Enong Sinode Yakobo. Sama Enong mau 3 kursi. Jadi kita mau hanya ini kita. Nanya Aron, nomor ada kamu kita bawa kenal. Pemuda yang Departemen Pemuda ada Milian Cuma. Nanti sudah pemuda ini aja. Nah, untuk 5 bahan. Dengan nomornya yang pendeta panelis Milianus. Salmon Legeni. Mana ini cukup mes. Ini ada macam orang kerja harus pada Sinode Korea. Nama harus naik
Nah, artinya poin yang ini akan sampai beliau lahir. Nah, kalau alasan kami tidak tahu, mana untuk diri karena tidak jelas. Nah, itu yang kami sampaikan. Kemudian pelayanan gereja Tema Injil Kini di tanah Papua. Di tanah Papua itu untuk pelayanan bebas, ya, dan surat pelayanan bebas sudah diterbitkan tahun ini juga dalam data ini juga. Jadi suratnya belum sampai kelas tadi saya informasikan. Supaya ada yang bilang kelas apa gereja Kini itu Papua Merdeka lah, gereja lain-lain lah. Akhirnya kita punya perjalanan ini selalu menghambat terus. Akhirnya Kementerian Agama sudah turunkan surat bebas pelayanan gereja Kini itu sudah jadi gereja nasional, bukan gereja lain-lain, bukan gereja OPM, ini gereja nasional. Akhirnya departemen agama, bukan departemen agama, tapi Kementerian Agama sudah turunkan surat untuk gereja Kini supaya gereja Kini sudah jadi nasional, jadi pelayanan bebas. Tepuk tangan. Ya, sudah pelayanan bebas. Itu ya, itu yang kami informasikan. Kalau bilang namanya gereja Kini benar. Ya, namanya aliran gereja ya. Pindah gereja lain-lain ya di bawah. Kementerian Agama ya, orang-orang yang gereja nasional, gereja Kini ya. Orang yang gereja nasional, pelayanan bebas ya, orang. Enak memang menjawab, nama ini orang bukan juga Indonesia, kalau nama dia, nama dia bisa, orang dia. Kemudian dalam satu agenda, beberapa agenda yang penting dari Sinode, ini ada keputusan terakhir. Lanjut ini yang penting dari saya mau sampaikan. Menjalankan pendataan jemaat dan hamba-hamba Tuhan di Rayon 1 dan Rayon 2. Kami perwakilan sudah diturunkan dan jelas tadi ya, bapak-bapak tidak jalankan tadi sekarang ini Sinode yang sudah diturunkan. Ya, karena itu tidak mau dengar, ya, tidak mau terima perwakilan dari kelas tadi sekarang Sinode yang sudah diturunkan. Ya, ini tanggung jawab kita. Jadi ada di kantor kami belum memperbaikikan. Kalau kami akan ikut ke jemaat-jemaat perlu pendata hamba-hamba Tuhan jemaat ini perlu didata nama itu belas bisa data jahatnya berakhir kapan ya perlu ada yang belas bisa jemaat Tuhan juga yang tidak mau jalankan jemaat mau ayat juga yang akan lagi nama ini jemaat meminta agar meminta jemaat meminta namanya jemaat kelas di Jawa Tadi karyawan saja 3 boleh berapa itu juga ambil data ini juga ambil data itu dari ini hasil rapat Sinode yang saya sampaikan di sini perlu didata pegawai pemerintah berapa perlu didata karyawan saja 3 berapa orang kita punya data jemaat terus pegawai pemerintah berapa harus perlu didata dan seluruh anggota jemaat harus perlu didata, hamba-hamba Tuhan harus perlu didata. Jadi kemudian jika awal orang tidak wajar nama semua yang ada tidak mau jalankan, ada lagi tempat masuk ya memang orang mana acara menemukan bukan itu jemaat menemukan dengan pegawai saja report memo, tanya hanya sama saja. Pegawai pemerintah tadi jalan dengan pemerintah, kamu jelas ada orang begini. Ama orang makan berbelas jor. Nah, fotokopi yang jemaat pokok dari kita. Ini dalam mata ini juga jalan. Ini penting. Dan berikut kami akan turunkan dengan bio dengan format untuk mendaftarkan dan isi data hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan untuk ambil kartu pengerja, ya itu untuk ambil pengerja dengan biaya 10.000 satu orang.
Itu. Ini penting. Karena penting. Pemerintah punya KTP ada, tapi dari gereja punya kartu pengerja tidak ada. Jadi ini perlu ya hamba-hamba Tuhan semua isi perubahan yang tadi akan diturunkan di jemaat masing-masing. Agar apa yang Tuhan apa yang mengatakan. Dan apa yang mengatakan ada tak kamu juga ini yang jangan ada saya kita betul kembali. Kamu kan gua masuk begitu. Bermain kartu pengerja ini. Jika John pemain band apa ada pemain boleh itu kedua ini kan agar ini ada apa untuk dia nah yang orang nah ini yang dan harus pengerja agar boleh kita pendataan ini boleh tak harus anak mampu itu nah nama foto dua lembar ukuran 2x3 dua lembar foto ada saya di pun ada uang 10.000 itu dia punya pendapatan ini itu yang tadi disampaikan dan nah ini ada bersama tadi itu jadi pengumuman itu tadi sekarang kita lagi di kita juga hari ini kita punya agenda hari ini yang pertama tadi kita sudah dijadwalkan agenda yang pertama itu untuk ibadah kenegaraan. Hari ini tadi sudah dilakukan ya ibadah ini juga ada dilakukan dari perayaan Natal untuk kami di malam hari ini kita membuka supaya perayaan Natal bebas. Ya, Natal keluarga kah, Natal kelompok kah, Natal biro-biro kah, Natal kerajaan kah, Natal umum kah, supaya bebas jalan perayaan. Hari ini kita akan buka sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tanggalan perayaan Natal ini tidak boleh ada gerakan-gerakan, ya tidak boleh. Ini audio yang kalian, yang dari kami dari atas nama gereja kami tekankan. Natal punya kami usaha kalian. Kami juga ambil sabar. Kami kalau ambil sabar, kita perayaan Natal ini dengan damai, sesuai dengan firman Tuhan tadi. Jadi jangan ada masalah segala macam di sini. Jangan ada gerakan-gerakan lain. Kita fokuskan perayaan Natal. Natal ini harus damai, sukses, sampai masuk di 1 Januari. Ya, jadi nama jemaat Kabupaten Kalar harus dilindungi. Nah, nama Natal nama Bapak Kabupaten nama ini. Tanggal 1 di lokasi di kita ini kami ada yang pengibaran bendera bintang bendera, tapi tidak ada masalah. Ya, jadi puji Tuhan. Dia kalau ada apa yang kita kira aman. Tadi sudah ada yang tangani, keamanan yang tangani. Iya. Nama dari kemarin kami dapat di sana keamanan pemilu, keamanan Natal, nanti keamanan yang akan bicara. Kamu kalau ada nama punya kamu atau keamanan itu. Natal yang berjalan yang jalan ya. Keamanan Natal yang berjalan yang jalan ya. Pemilu itu berjalan yang jalan ya. Nama ulas ini ya. Tidak ada yang ini harus atau ini. Jangan sampai kita mau segala macam gerakan tidak boleh. Natal juga jalan dengan baik aman, pemilu juga jalan dengan aman. Nah, ini adalah kamu tahu apa itu para itu. Nah, yang punya. Nah, itu yang tadi sampaikan dan untuk itu tadi akan buka perayaan Natal tanggal 1 Desember 2023 sampai tanggal 1 sehari apa? Tanggal 1 Januari 2023 Natal 2024 ya 2024 ya kami buka secara resmi supaya Natal bebas jalan sampai hari raya tahun baru. Untuk itu kami membuka perayaan Natal sampai hari raya tahun baru di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Yesus Kristus sebagai Putra Natal dan Tuhan Roh Kudus. Kami membuka
Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami Panitia Natal Kelases Timika Utara. Kami baru saja menyelenggarakan ibadah Gerbang Natal Kelases Timika Utara di Gereja Kemah Injil Timika Papua, Jemaat Samaria, Ileale. Kami sudah melaksanakan ibadah Gerbang Natal dan pesan kami dari Panitia Natal Kelases Timika Utara adalah kami memberikan pesan dan kesan kepada 18 jemaat yang ada di seluruh Kelases Timika Utara bahwa mari kita sukseskan setiap Natal-Natal di setiap gereja masing-masing dengan damai, sejahtera, dengan aman, tentram, yaitu Natal jemaat, Natal pemuda, Natal sekolah minggu, laksanakan dengan aman, damai, dan tentram. Itu yang kami pesan kepada 18 jemaat yang ada di Kelases Timika Utara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai Natal memberkati kita semua. Kami mau kepada 18 gereja dengan teman-teman di Papua. Hari ini kami sudah secara resmi kami buka tanggal 1 Desember 2023 ini sampai 2024. Sehingga 18 gereja bisa buka Natal, pemuda, hidup pemuda, remaja, jemaat, supaya baik hati kita sudah membuka dan secara resmi sehingga jemaat dan semua bidang-bidang bisa membukakan kegiatan Natal secara resmi. Oleh sebab itu kami menyampaikan shalom, terima kasih atas penyampaian dan kata-kata yang tidak sempurna, tapi Tuhan akan memberkati dalam pesan Natal. Shalom.